Saya tahun 2013. Oh, 2013. Ya, Mulai untuk membangun wirausaha Iya, apotek. Awalnya di mana itu? awalnya di Noreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, Sandasan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, mempunyai sejarah meskipun sejarah bersama meskipun tidak saling mengingatkan tadi sebelumnya, tapi agar lebih menarik kita akan Sandasan sambil dulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Perkenalkan dulu karena mungkin Dinda kalau di daerahnya kan terkenal gitu ya. Ya. Tapi ini nanti akan banyak orang menyaksikan biar lebih terkenal lagi. Ya, oke, silakan. oke. Perkenalkan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanrasan channel ini, YouTube-nya udah mulai berkembang ini. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, pemilik klinik dan apotik Setia Medika Group. Kebetulan saya adalah orang desa ini. Orang desa yang kebetulan ternyata setelah ditelusuri tadi rekam jejaknya ini masih santrinya. Yang kebetulan saya asli Noreh, Sreseh, Kabupaten Sampang. Cuman saya secara historis pendidikan SMA saya dan istri saya juga orang Bangkalan. Jadi ini blesteran antara Sampang dan Bangkalan. Jadi aslinya orang Sampang, tapi Sampang ujung barat, ujung selatan, Noreh, dan itu adalah tempat bermain saya waktu muda saya, waktu mondok dulu. Pemirsa, kita lebih lanjut mendalami. Dinda Selamat, di Noreh dulu itu sampai pendidikannya sampai apa? SMP apa SD? SD. Saya di Noreh itu sampai SMP. SMP ya? SMP. Berarti SMPN 1 Sreseh. Sreseh. Yang ya. di Labuan apa yang di ini? Oh, di Labeng, daerah yang di Labeng masuk itu Labeng, ya? pertigaan itu. Itu satu-satunya SMP. SMP yang di Sreseh. Ya. Itu mirsa. Di daerah sana ternyata orang duodu ternyata. Orang duodu. Orang duodu. Duodu ini. Dinda Selamat ini kalau bicara tentang masalah bagaimana Noreh itu adalah daerah pesisir dan kebanyakan mayoritas masyarakat sana itu adalah punya pencaharian adalah ke laut. Jadi nelayan dan segala macamnya. Kalau cerita tentang masalah Noreh ini nostalgia sangat luar biasa. Saya waktu dulu Dinda Selamat di sana itu saya 1 tahun dan setiap hari akan ketemu dengan lakbeng dan racungan. Yes. Di situ adalah desanya Dinda Selamat ya. Yes. Dinda Selamat waktu itu kalau nggak salah tahun 94-95 Dinda Selamat masih TK. Ya, gitu betul. Disitulah tempatnya Dinda Selamat. Dinda Selamat tadi memperkenalkan bahwa sekarang sibuk dan merintis tentang masalah kefarmasian ya, di apotek. Apotek. Kalau bicara tentang masalah kefarmasian dan keapotekeran ya. Sejarah kehidupan Dinda Selamat di Noreh itu yang bernuansa pesisir mestinya kan jadi tukang menjadi nelayan gitu ya. Bagaimana mencari ikan, jam berapa harus berangkat dan ikan apa yang mahal, dan itu yang mestinya yang sangat fasih tentang masalah itu. Yes. Sejarahnya bagaimana kok ujuk-ujuk masuk ke dunia urusan perapotekeran ini gimana? Okay. Dinda Selamat. Jadi begini, di kultur masyarakat desa Noreh, betul katanya tadi Kanda, itu memang maritim, maritim. Cukup lakbeng dan cukup racungan. Bicaranya tentang itu aja. Tiap hari itu aja. Pada saat itu mungkin tahun 2000 atau tahun 2000 ke bawah, persentase antara jumlah masyarakat yang berpendidikan sama pendidikan formal ya, kita bicara pendidikan formal, yang tidak berpendidikan itu mungkin sekitar hanya 5% saja mungkin ya Kanda ya. Di desa Noreh. Di desa Noreh mungkin Kanda waktu itu pernah merasakan bahwa orang bersekolah itu rata-rata paling tinggi sudah SMA mungkin. Tapi itu. kalau di Noreh itu dulu memang kebanyakan kurang lebihnya sama dengan Serbi Timur, desa saya memang banyak lari ke pondok. Ya, betul. Pondoknya di mana-mana, ada banyak di Kocongaphen, ada di Peramian Bere, ada di Peramian Timur dan di mana-mana. Iya. Artinya masyarakat religius di sana tidak ya. Ya, waktu itu
ini kenapa kok saya bisa di keluarga saya itu dulu belum ada yang sekolah sebenarnya. Saya sekolah itu SMP sambil ikut nelayan umnya saya karena orang tua saya ikut itu nyering. norok nyering, ikut nyering. Iya. Yang membuat saya itu waktu itu berkesan, waktu ikut nelayan, waktu itu hujan deras sekali, angin sak kenceng-kencengnya. Kalau di laut itu namanya hujan itu ya, tetesan hujan tuh bikin sakit. Karena nggak ada penghalang sama sekali, nggak berbunyi tapi luar biasa sakit. Oh, tandes gitu Wah, ya. iya, itu ada angin juga. Waktu saya kecil, Selamat Riyadi kecil dulu, saya berpikir saya harus keluar dari kondisi seperti ini. Itu yang memotivasi Karena saya. mengalami saking kening, Yes. ojen tengah tase gitu. Yes. Gitu. Reng Nore, dengarkan ini. lanjut Dinda. Lah, dari situ saya bercita-cita untuk sekolah. Sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi, SMA. Waktu itu di Srese belum ada SMA, jadi pilihannya harus ke kota. Hijrah ke kota. Kebetulan kota yang saya pilih kota Bangkalan. Gitu ya. Oh, dari Srese ke Bangkalan, bukan Srese ke kota Sampang, tapi ke Bangkalan. Karena memang kalau dilihat dari jarak antara Srese dengan Bangkalan dan Srese dengan kota Sampang itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Malah akses jalannya lebih enak ke Bangkalan. Iya. Kalau Sampang kan memang dulu waktu itu memang nomor 1 daerah tertinggal di Jawa Timur. Waktu itu bukan seperti sekarang gitu ya. Jadi memang lebih tertarik pindah ke Bangkalan, Dinda. Ke Bangkalan, Dan sekolah di SMAN 1 Bangkalan. Bangkalan. Oh, dekat rumah sakit ini. Yes. Oh, mungkin gara-gara berdekatan dengan rumah sakit ya, terinspirasi untuk masuk di urusan apoteker. Itu ceritanya gini. Gimana? Dulu kan orang desa itu taunya dokter. Jadi kesehatan itu kuliah di apapun, perawat dibilang sekolah dokter, bidan dokter, apoteker ya dokter. Ya. Saya selalu mencari celah dalam usaha ataupun apapun, saya selalu mencari celah mana yang masih belum bisa ditempati oleh seseorang, yang masih belum bisa diisi oleh yang intinya seseorang. Yang banyak peluangnya. Yang banyak peluangnya jelas. Farmasi ternyata peluangnya masih bagus ketimbang misalnya perawat atau bidan yang notabene sekarang udah jenuh lapangan kerjanya. Atau dokter gitu. Kalau dokter biayanya yang nggak mampu. Yang nggak mampu. Kalau farmasi itu intermediate pertengahan. Dan peluangnya masih bagus. Terjangkau. Yes. Nah, itu terinspirasi dari situ mencari celah di dunia kesehatan dan di kefarmasian. Sebetulnya dari SMA 1 itu Dinda dulu tahun berapa itu di SMA dari SMA? Dari SMA 1 saya 2006. 2006. Dari situ melanjutkan kemana? Ke kuliahnya di Jember. Universitas Jember, UNED. Oh, UNED Jember. Untuk S1 farmasinya UNED, kemudian profesinya pindah ke UNER. UNED. Dari sekarang posisinya apa namanya? S2 sudah? Enggak. Saya tetap di S1. Jadi pendidikan apoteker itu S1 sarjana kefarmasian. Kemudian profesinya apoteker. Kayak misalnya perawat ya. S1-nya itu kan sarjana keperawatan, nurse profesinya. Oh, gitu. Kayak dokter S1-nya SKET, sarjana kedokteran, tapi profesinya dokter seperti itu. Oh, begitu. Kalau di dunia saya ini kan bukan di dunia urusan perkesehatan gitu ya. Sehingga memang kurang familiar tentang masalah jenis-jenisnya. Yang saya kira itu kalau sudah S1 di farmasi nanti S2-nya di apoteker, ternyata itu sama-sama masih jenjang S1. Cuma di profesinya apoteker. Ini sekolah lain gitu kan? Sekolahnya lain, kejuruannya lain. Jadi ibaratnya gini, orang hukum ya, itu kalau mau jadi pengacara kan harus ngambil kuliah lagi. Oh, kalau pengacara memang harus sekolah lagi 6 bulan kalau nggak salah. Iya, sama. Oh, itu. Apoteker itu 1 tahun, 2 semester. Oh, tapi untuk bisa menjadi apoteker itu harus dilalui dengan S1 dulu, iya. Kadang mungkin orang jadi pengacara, jadi kedokteran ya. Logikanya seperti itu. Gitu, pemirsa. Dari situ cerita dari kehidupannya bagaimana dia selamat ini melanglang buana sekarang di dunia perfarmasian dan perapotekeran. Nah, Selamat, sekarang itu yang dirintis oleh Selamat di bidang farmasi itu sudah berapa kira-kira? Sudah sampai di mana? Untuk saya, pertama saya dulu waktu lulus sekolah, saya sempat mengajar
di SMK Farmasi tahun 2013. Kemudian saya banting setir untuk wirausaha di bidang apotek. Di mana itu yang jadi ngajar itu? Sekarang pun saya masih aktif ngajar juga. Dulu sempat ngajar di Yanas Husada. Oh, Yanas. Ya, Yanas Husada kan ya. ada jurusan farmasinya di sana ya. Waktu angkatan pertama. Sekarang pun masih aktif ngajar di SMKN Negeri 1 Sampang di farmasi juga. Di Yanas sudah enggak? Sudah. Tapi sudah. dulu di sana ya. Karena minggu yang lalu pendiri Yanasnya saya undang di sini. Oh iya. Salam Bapak Haji Nasir Bapak Haji itu. Nasir, ya. Oh, di sana awalnya, tapi sekarang sambil lalu merintis berwirausaha di dunia perapotekeran dan di perobatan sambil ngajar juga sekarang di Sampang. Di Sampang ya. SMKN. Di mana itu? Sampang mana itu? Sampang SMKN 1 itu di Jalan Suhada. Jalan Suhada. Pasar Degedek katanya orang. Per minggu berapa kali ngajar? Saya dulu waktu masih awal merintis apotek masih 1 itu seminggu 3 kali. Sekarang ya seminggu 1 kali lah, dipampatkan sehari itu full ngajar seperti itu. Oh begitu, tapi tidak membuang tentang masa tugas tidak membuang tentang tugas keguruannya itu untuk di Sampang ya, meskipun 1 hari full. Kalau dulu 3 hari itu kan memang tidak repot di luar. Sekarang tidak mengurangi jam ngajarnya di sana, itu cuma 1 hari full. Ya full. Gitu ya Din ya. Wah, kalau dulu waktu itu mungkin 1-2, sekarang sudah berapa? Apotek saya itu bikin apotek sudah 5 kali. 5 kali? 5 kali, cuman ya namanya bisnis ya, 1 udah prospek saya tutup, sekarang tinggal 4. Enggak, itu mulai tahun berapa Dina? Saya tahun 2013. Oh 2013, ya, mulai untuk membangun wirausaha apotek. Awalnya di mana itu? Awalnya di Noreh, di Noreh Duodu tadi itu, Duodu itu awalnya. Di Duodu. Jadi yang dari Jember ke UNER dipraktekkan di Noreh sendiri. Yes, saya jadi waktu kuliah profesi itu memang di salah satu kurikulumnya atau mata kuliahnya itu diwajibkan untuk membuat bisnis plan namanya. Jadi farmasi itu ada bisnis plannya itu di apotek memang. Kalau pengabdiannya bisa di rumah sakit, bisa bisnis plan itu saya buat seakan-akan itu jadi mimpinya saya. Saya buat betul itu. Kemudian saya aplikasikan ke apotek, ternyata berhasil. Oh gitu. 1. Dan jadi itu dari dari tugas kuliahnya. Ya, makanya saya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa nanti kalau bikin tugas itu harus betul-betul dari hati dan biar bisa diterapkan. Iya, ngapain kalau hanya untuk masalah nilai itu nomor sekian lah gitu. Oh, berawal di apotek Duodu, namanya apa? Apotek Setia Medika. Setia Medika. Sekarang udah berkembang jadi klinik itu, apotek dan kliniknya sudah. Berarti sudah ada dokter. Ada kliniknya, ada dokternya. Apotek Setia Medika itu, klinik dan apotek Setia Medika. Klinik dan Setia Medika di Duodu. Untuk yang pertama merintis. Sekarang di mana saja? Sekarang terakhir ini masuk daerah Modung, Desa Paeng. Oh Paeng. Jadi saya itu untuk passionnya apotek itu memang sengaja bikin di daerah pelosok. Jadi fungsi sosial di sana itu berjalan betul, bukan hanya mikirin bisnis aja. Kebutuhannya masyarakat ini, kebutuhan obat itu jadi kebutuhan primer. Ya. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan ya, di Paeng. Tepatnya di Paeng sebelah mana ini? Di pertigaan persis. Oh pertigaan itu. Paeng, sebelahnya ke arah Ceceng, ke arah Blega. Ke arah Blega, ke timur ke arah Ceceng. Apa yang ke Niro? Iya, enggak, yang ke arah Blega itu ada bekas penggilingan padi. Kalau dari Noreh itu kanan jalan. Nanti ada fotonya itu. Oh, timur jalan ya, di timur jalan ya. Betul. Oh, di daerah sana. Ya, itu sudah itu kapan itu? Baru 3 bulan yang lalu. Oh, barusan yang itu. Itu yang kedua. Yang itu yang kelima udah. Oh, ini yang terakhir. Yang terakhir. Untuk sementara. Bukan yang terakhir. Untuk yang kelima. Ya. Karena mungkin ada ke-6, ke-7, ke-8 kan itu. Ya, itu memang mimpi saya cuman begini. Mimpi saya untuk apotek ini saya pingin buat franchise. Oh, franchise. Pada akhirnya begitu ya. Ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini penting untuk saya jajaki kerjasamanya nanti bagaimana caranya ini. Karena kalau bicara urusan keahliannya saya sudah kasep, tidak bisa sekolah dan sarjana kefarmasian, sudah tua ini. Tapi bagaimana nanti bisnisnya bisa dikerjasamakan dengan saya atau dengan Sandasan nanti setelah ini offline ini. Oh, bisa. biar tidak semua orang bisa mendengar ini pemirsa. Oke, selamat. Itu yang nomor 5. Terus nomor 2, 3, 4 di mana saja? Yang nomor 2 itu di Blega, depan Bank Jatim.
Oh, yang di Belega. Ya, depan Bank Jatim Belega. Persis ya. depannya Itu tahun Bank berapa? Jatim. Itu tahun 2017. Oh, 4 tahunan sampai sekarang. Itu nomor 2. Berarti itu memang berhenti dari Temor ya? Iya. Dari Noreh ke Bliga, terus nomor 3 di Galis. Galis, ke Bare ya? Ke Bare, ke Galis. Galis. Nomor semuanya namanya Setia Medika. Setia Medika. Setia Medika. Terus yang nomor 4? Dimasuk Kuanyar, tapi itu desanya Betabere, Bata Barat. Oh, Bata Barat. Persis Masjid, sebelah masjid. Indomaret, sebelah Indomaret yang baru itu. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019-an. Berarti setiap tahun kamu buat Setiap tahun saya buat targetnya cabang satu ya? apotik. Kecuali 1 tahun saya vakum untuk buat apotik karena nikah dan beli rumah. Oh gitu. Targetnya memang 1 tahun 1 outlet. Oh itu target. Target. Dan alhamdulillah sampai hari ini hanya jeda 1 kali. 1 tahun jeda 1 tahun. memang. Karena urusan beli rumah dan menikah. Investasi ke Ini properti. ini orang Nore pemirsa. Ustadz Jafar, Ustadz Mul, ini orang Nore ini. Yang rumahnya dekat belakangnya Pak Haji Haris ya? Ya, di Kokap saya ini, Kokap. Oh, Kokap. Tapi sekarang kan pindah ke Duodu karena saya sudah pindah dari Kokap ke Duodu. Ajimat Hedi. Oh iya. Gitu pemirsa. Ternyata bernostalgia ini. Kanda ini bernostalgia. Oh, luar ini. biasa. Ada sudah 5 apotek dan insya Allah tahun depan akan ada rencana lagi untuk mengembangkan apoteknya. Ya, harus. Di mana itu? Saya rencananya ini udah ada Apa masih belum? Lah, enggak, ini sudah planning ini. Sudah ada rencana. Ini ada yang mau ngajak kerjasama. Ini di daerah Sreseh juga. Sreseh ini kan luas, kan tahu sendiri kan. Untuk daerah timur itu memang tidak tercover. Labuan. Terlalu jauh. Labuan, Sreseh, Taman. Nah, mungkin di daerah Taman. Itu Oh, permintaan tapi dari belum. masyarakat. Tapi belum ya. Cuman yang udah calling siap tempatnya itu sudah ada. Saya sistemnya udah ada. Saya bikin apotek itu ibaratnya bikin kandang ayam. Asal ada kandangnya, ayamnya sudah ada yang ngisi. Oh, nanti offline ya kerja ngomong-ngomong dengan saya. Karena kalau orang yang tidak berpengalaman mengelola itu tentunya akan mengalami sebuah keruwetan dan macamnya. Kalau sudah mengalami mengelola itu kan tinggal bagaimana menjalankan. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kerjasama kan Dina. Oh, Tidak hanya dengan Sandasan. Siap. Gitu ya. Siap. Itu pemirsa salah satu sekelumit cerita dari sosok Slamet Riyadi, pemuda asal Noreh yang progresif dan kreatif, keluar dari pakem masyarakatnya yang nelayan sekarang menjadi apoteker dan kepercayaan sangat luar biasa. Sudah 5 apotek yang sudah dia bangun dan alhamdulillah berjalan semua Dinda ya. Iya. Dan sekarang kalau boleh tahu dan bocorannya sudah berapa karyawan yang punya? Saya sekitar 25. Dari semua apoteknya? Ya. 25 karyawan. Alhamdulillah ini sangat luar biasa ini prestasi ini ditempuh dalam jangka waktu 2013 sampai 2021. Sudah ada 5 apotek. 5 apotek. Dan targetnya 1 tahun ada 1 cabang apotek. Ya. Dan bisa saja nanti di Sumadura dikuasai oleh harus. Jadi saya apotek media Setia Medika. Saya memang cita-citanya seperti itu kan, Jadi Ya. selama ini kan masyarakat Madura ini selalu dijajah terus dalam hal bisnis. Oh gitu. K24, Kimia Farma itu kan miliknya orang luar semua. Iya. Apalagi urusan perobatan itu memang betul. orang Madura itu tidak banyak yang ngerti dan paham dan mengambil jurusan itu, meskipun itu diawali juga oleh Mbah Nasir ya, dengan Yandasnya membuka itu mungkin salah satu bentuk upaya agar masyarakat Madura itu tidak terlalu larut dengan kebiasaan sebelumnya, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya Dinda ya. Oke, Dinda selamat, nanti kita akan lebih serius lagi, lebih dalami lagi masing-masing apoteknya di lain kesempatan, dan barangkali juga ada hal-hal lain nanti yang mau dibagikan cerita terhadap masyarakat, dan itu mudah-mudahan juga bisa menginspirasi. Sebelum kita selesai, silakan Dinda, barangkali mau ada yang disampaikan yang lebih tegas lagi selain apa yang tadi ceritakan Dinda selamat. Ya kalau saya sih begini, untuk masyarakat ini, masyarakat desa, mari kita jangan berkecil hati karena kita itu dari desa. Kita bedanya kita nggak mendapatkan peluang, dan kita itu masih
mindsetnya mindset lama. Jadi siapapun sebenarnya, contohnya banyak orang sukses itu di tingkat nasional yang ternyata itu latar belakangnya itu memang dari desa. Banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh sukses itu yang latar belakangnya ternyata dari desa. Dan penuh keterbatasan. Seperti Ya. itu. Itu motivasi dari saya. Oke, mudah-mudahan menginspirasi, dan ini adalah salah satu cerita dari orang-orang yang betul mengalami, bukan sebuah wejangan dari orang-orang yang tidak mengalami kehidupannya, karena beliau itu memang merintis dari awal, dari Noreh sampai sekarang sudah mempunyai 5 apotek, dan apa yang dikatakan barusan itu adalah bentuk inspirasi yang ingin dibagikan terhadap masyarakat, khususnya pada pemirsa Sandasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, barangkali ada orang Serapi Timur, orang Duadu, orang Noreh, orang sekitaran sana itu kalau menemukan Sedia Medika itu adalah ini orangnya, ownernya. Dan mudah-mudahan untuk masyarakat di sekitar sana tidak mahal-mahal menjual obatnya, gitu ya. Siap. Apalagi mungkin mudah-mudahan juga dari acara ini beliau akan Dinda Selamat akan memberikan program kalau orang desanya atau gimananya dikasih diskon sekian persen. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.